Janda Cantik Dr. Aidil, episode 24. Sebuah keputusan, sebuah awal. Pagi itu, Emily berdiri di depan cermin besar di apartemennya. Pemandangan Jakarta yang sibuk tampak dari balik jendela, dengan gedung-gedung tinggi menjulang dan kendaraan yang hilir mudik, seperti semut yang tak pernah berhenti. Namun di antara hiruk-pikuk itu, Emily merasa ada ketenangan yang baru saja ia temukan. Sebuah keputusan besar sedang menanti. Proyek desain perkantoran yang didapatnya di Jakarta telah berjalan hampir 2 bulan. Dan dengan cepat Emily merasa nyaman dengan rutinitas barunya. Ia jadwal untuk kembali ke Bandung. Namun lebih sering ia berada di sini, dekat dengan Aidil dan Ella. Beberapa kali mereka menghabiskan akhir pekan bersama, menikmati waktu di taman kota atau hanya sekedar menikmati film di malam hari. Namun ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Proyek besar ini membawa lebih banyak tantangan, dan semakin hari semakin besar beban yang ia rasakan. Ia bukan hanya seorang ibu dan desainer interior, tapi kini ia juga memiliki kehidupan yang lebih dalam. Kehidupan yang mengharuskan ia berkomitmen sepenuhnya. Tak hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam hubungannya dengan Aidil. Sambil memandangi cermin, Emily mencoba membayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa rasa takut. Tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuinya. Tanpa keraguan yang kerap datang menyelinap. Adakah ia siap untuk menerima cinta yang penuh? Cinta yang lebih dari sekedar janji, tapi juga penuh dengan kepercayaan dan keberanian untuk melangkah bersama. Siang itu, setelah pertemuan dengan klien, Emily memutuskan untuk mengunjungi Aidil di rumah sakit. Di sana, ia tahu Aidil sedang berada di ruangannya, menyelesaikan beberapa pekerjaan administratif. Emily berjalan perlahan menuju ruang kantor Aidil. Tak sabar bertemu dengan pria yang kini begitu penting dalam hidupnya. Setelah mengetuk pintu, Aidil mempersilahkan Emily masuk. Ia tersenyum hangat begitu melihatnya, seakan kehadiran Emily bisa menghapus penatnya seharian. Wah, datang juga. Aku baru saja selesai dengan beberapa laporan. Pekerjaan dokter itu gak ada habisnya. Ujar Aidil sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. Emily tersenyum sambil duduk di kursi di depannya. Aku cuma mau ngobrol sedikit. Ada hal yang ingin kubicarakan. Aidil menatapnya penuh perhatian. Tentu, apa saja. Emily menarik napas panjang. Aidil, aku merasa aku sudah terlalu nyaman di sini. Aku sudah mulai merasa seperti di rumah. Tapi aku juga tahu bahwa untuk bisa menjalani kehidupan baru ini sepenuhnya, aku harus membuat keputusan besar. Aidil menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Namun ia tetap diam, memberi ruang bagi Emily untuk melanjutkan. Proyek ini besar, dan aku mulai merasa itu bukan sekedar pekerjaan. Itu adalah awal dari sebuah fase baru dalam hidupku. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa melakukannya sendirian. Lanjut, Emily. Aidil duduk lebih tegak. Emily, apa maksudmu? Kamu merasa tertekan? Emily menggelengkan kepala. Bukan itu. Aku merasa ini waktunya aku membuat pilihan yang lebih besar. Apakah aku benar-benar siap untuk sepenuhnya melibatkan diri dalam hubungan ini? Untuk sepenuhnya berbagi kehidupan. Bukan hanya pekerjaan dan waktu, tapi juga keputusan yang akan datang. Aidil tersenyum lembut. Kamu sudah siap. Aku tahu itu. Tidak ada yang sempurna, tapi kita berdua bisa menjalani ini bersama. Aku tidak akan memaksamu, Emily. Tapi jika ini adalah tentang membangun masa depan bersama,
Aku di sini. Aku tidak akan kemana-mana. Mata Emily terasa basah. Sebuah perasaan hangat menyelimuti hatinya. Aku sudah memutuskan, Aidil. Aku siap. Aku siap untuk memulai semuanya bersama kamu. Dengan segala tantangan yang mungkin datang. Aidil bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah Emily. Dengan penuh kelembutan, ia memeluknya erat. Aku bahagia mendengarnya. Kita akan jalani semua ini bersama, mulai sekarang. Beberapa minggu berlalu, dan kehidupan Emily di Jakarta semakin mantap. Ia telah menyiapkan tim desain kecil yang solid, yang kini dapat menangani proyek dengan lebih efisien. Meski sering terlibat dalam pekerjaan, ia selalu meluangkan waktu untuk Ella dan Aidil. Mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama, seperti keluarga yang sudah lama terbentuk. Pada suatu malam yang tenang, setelah makan malam bersama di balkon apartemen, Emily dan Aidil duduk sambil melihat bintang-bintang di langit Jakarta. Aku ingin berbicara soal masa depan, kata Emily, memecah keheningan. Aidil menoleh, matanya berbinar. Tentang kita? Ya, jawab Emily sambil tersenyum. Aku mulai merasa lebih yakin tentang keputusan yang kuambil. Tentang kita, tentang keluarga ini. Aku ingin kita terus tumbuh bersama. Tidak hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai keluarga. Aidil menggenggam tangannya. Aku merasa sama, Emily. Ini lebih dari sekedar hubungan kita. Ini tentang membangun kehidupan yang saling mendukung, yang kita pilih bersama. Emily mengangguk pelan. Aku tahu ini tidak akan mudah. Akan ada banyak hal yang harus dihadapi. Tapi aku ingin melakukannya denganmu, dan aku ingin kita melakukannya bersama-sama. Aku juga ingin itu, jawab Aidil, suara penuh keyakinan. Tiba-tiba Ella muncul di pintu balkon. Mama, Om Aidil, aku mau bilang sesuatu. Serunya sambil melangkah maju dengan lugu. Ya, apa yang ingin kamu katakan? Tanya Emily sambil tertawa. Ella mendekat dengan wajah serius. Ia berkata, aku ingin tinggal di rumah yang besar dan halaman yang luas. Tempat aku bisa bermain bersama teman-temanku. Dan aku ingin kalian tetap bersama, jadi aku gak harus pergi ke dua tempat yang berbeda. Emily tertegun. Kata-kata Ella yang polos itu membuatnya terharu. Kita akan berusaha, sayang, jawab Emily pelan. Aidil memeluk Ella dengan penuh kasih sayang. Kita akan membuat rumah itu tempat yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Dan malam itu, keluarga kecil mereka menghabiskan waktu bersama di bawah bintang-bintang yang menjadi saksi dari komitmen baru yang mereka buat. Komitmen untuk menjalani hidup bersama, penuh tantangan, tapi juga penuh dengan cinta yang tak pernah luntur. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.